Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 6, kembali lagi di pembelajaran tematik tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 3, Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia dan PJOK. Teman-teman grade 6, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Oke, disiapkan ya buku dan alat tulisnya. Teman-teman grade 6, saya basmalah yuk untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar ya, dan ilmu yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekarang Miss akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, teman-teman dapat menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, teman-teman dapat membuat kesimpulan dengan terperinci. Yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran, teman-teman dapat membuat komik tentang peduli hewan atau tumbuhan. Dan yang keempat, setelah menyimak video, teman-teman dapat menjelaskan teknik berlari, melempar dan menangkap bola, memukul bola dalam permainan rounders. Yang kelima, setelah menyimak video pembelajaran, teman-teman dapat mempraktikkan teknik berlari, melempar dan menangkap bola dalam permainan rounders. Sekarang kita masuk di mata pelajaran yang pertama ya, yaitu Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah belajar kan apa itu ide pokok? Ada yang masih ingat tidak? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjiwai suatu paragraf. Setiap paragraf harus memiliki satu ide pokok. Istilah lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Nah, dalam paragraf, ide pokok terdapat dalam kalimat utama yang biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Nah, sudah ingat teman-teman sekarang? Di sini Miss akan menjelaskan 5 langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok pada tiap paragraf. Dan yang kelima, tandai juga info penting dalam setiap paragraf. Oke, selanjutnya Miss juga punya contoh nih. Ada satu paragraf, kemudian kita akan mencari ide pokoknya. Oke, disimak ya. Rumah tinggalku sangat menyenangkan. Kakak dan adik-adikku serta aku merasa tentram bila berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang bersenda gurau untuk hal-hal yang lucu. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar di rumahku. Di samping tempatnya nyaman, jauh dari kebisingan suara mobil, juga penghuninya ramah tamah. Nah, teman-teman, kira-kira ide paragrafnya apa ya? Ya, ide pokok paragrafnya adalah rumah yang menyenangkan. Sekarang kita masuk di kesimpulan. Teman-teman, sudah pernah kan kalian belajar membuat kesimpulan teks? Ayo coba diingat kembali ya. Kesimpulan suatu teks pada umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks.
Kesimpulan dapat dibuat dengan mengambil intisari atau informasi penting dari teks. Kemudian menggunakan bahasa yang baku dan dimulai dari khusus ke umum. Kemudian menyusunnya ke dalam pertanyaan dengan kalimat sendiri. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan teks. Yang pertama, menentukan ide pokok teks. Yang kedua, mencatat kata kunci teks. Dan yang ketiga, membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci teks. Sekarang coba teman-teman buka bukunya halaman 152. Di sana sudah ada teks bacaan yang berjudul Daun Pandan yang Wangi. Nah, di sini Miss sudah mencoba membuat kesimpulannya. Nanti setelah Miss jelaskan, teman-teman coba ya buat kesimpulannya juga di halaman 152. Oke, kesimpulan yang Miss dapatkan dari teks tersebut adalah tanaman pandan di Indonesia disebut pandan wangi atau pandan rampe. Di Thailand disebut bai toi, di Vietnam ladua. Bentuk daun pandan runcing, tipis, dan licin. Panjangnya 40 sampai 80 cm dan lebarnya 3 sampai 5 cm. Manfaat pandan adalah sebagai penyedap, pewangi, dan pewarna. Nah, itu kesimpulan yang sudah Miss buat. Dari teks yang awalnya 3 paragraf menjadi hanya 1 paragraf. Oke, teman-teman coba kerjakan ya di halaman 152. Oke, sekarang kita akan belajar tentang komik. Komik itu apa sih? Komik merupakan cerita bergambar yang disajikan secara menarik. Sebagian besar isi cerita dalam komik disajikan dalam bentuk gambar. Meskipun demikian, dalam komik juga disajikan bahasa tulis dalam bentuk narasi pengantar maupun bahasa langsung. Nah, di sini juga sudah terdapat ciri-ciri komik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, proporsional. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Dan yang keenam, menyediakan humor. Nah, itu dia teman-teman, pengertian dan ciri-ciri dari komik. Nah, teman-teman, di sini Miss sudah mempunyai contoh komik yang sesuai dengan penerapan Pancasila. Coba teman-teman perhatikan ya. Di sana ada contoh yang kemarin ya. Cerita komik tentang Edo dan burung kecil. Kemudian yang kedua, ini juga ada cerita komik yang berjudul Lupa Salim. Nah, tentunya kedua komik ini adalah komik yang sesuai dengan penerapan Pancasila. Sekarang kita masuk di mata pelajaran yang kedua, yaitu PJOK. Materi yang kita akan bahas hari ini adalah permainan rounders. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang olahraga rounders. Apa sih rounders itu? Rounders adalah permainan atau olahraga bola kecil yang menyerupai permainan kasti, baseball ataupun softball. Nah, cara bermain rounders di sini ada dengan memukul bola lalu mengelilingi lapangan yang sebelumnya telah ditandai dengan tiang atau titik base. Pemenangnya adalah regu yang paling banyak mengelilingi lapangan dan tiap regu terdiri dari 9 pemain. Oke, kemudian teknik dasar permainan rounders. Yang pertama ada teknik melempar, yaitu lemparan melambung. Bola dipegang dengan posisi tangan atau jari-jari dengan benar. Yang kedua, ayunkan tangan yang memegang bola dan langkahkan kaki secara bersamaan. Tubuh bertumpu pada kaki bagian depan. Ketiga, ambil awalan melempar ke atas dengan posisi tubuh sedikit condong ke depan. Kemudian yang kedua adalah lemparan mendatar. 1. Awalan melempar dengan posisi bola di samping kepala.
Kemudian lempar bola sejajar dengan bahu sehingga bola terlempar lurus ke depan. Yang ketiga, lemparan ke bawah, yaitu posisi memegang bola menghadap ke bawah dan ayunkan tangan dari samping, atas, ke depan, bawah. Kemudian teknik menangkap, yaitu menangkap bola lurus. Tangan diluruskan ke depan atau sedikit ditekuk pada pergelangan sikut. Dan yang kedua ada menangkap bola melambung. Pada waktu menangkap bola, pandangan harus ke tangan yang sedang menangkap. Dan yang ketiga ada menangkap bola bawah. Kedua lutut ditekuk dan badan dibungkukkan, tangan kiri di tanah dan menghadap ke arah datangnya bola. Nah, kemudian ada teknik memukul bola. Teman-teman bisa perhatikan gambarnya. Dari mulai teknik pertama, teknik yang kedua, dan teknik yang ketiga. Oke, teman-teman, untuk mata pelajaran PJOK, Miss mempunyai tugas tersendiri nih untuk teman-teman, yaitu mempraktikkan dengan membuat video melempar, menangkap, dan memukul bola. Alat-alatnya di sini ada bola kasti atau bola kertas. Kemudian untuk pemukulnya teman-teman bisa menggunakan botol bekas atau... Itu dia tadi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Miss punya tugas untuk teman-teman semua. Yang pertama, mengerjakan halaman 143 dan halaman 152. Kemudian tugas yang kedua, teman-teman harus membuat komik yang sesuai dengan penerapan Pancasila. Nah, tugas membuat komik ini dikumpulkannya paling lambat hari Minggu ya. Dan tugas yang terakhir tadi adalah membuat video permainan atau olahraga rounders. Nah, untuk tugas membuat video itu juga dikumpulkannya paling lambat hari Minggu ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman grade 6, terima kasih ya telah menyimak video pembelajaran tematik pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung menghubungi Miss Fanny melalui WhatsApp ya. Dan jika teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya, teman-teman juga bisa langsung report kepada Miss Fanny. Oke, kita akhiri yuk pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman grade 6. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.